Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selama satu hari ini saya sangat diberkati luar biasa melalui pujian penyembahan yang dibawakan oleh tim profetik kita dengan musik yang luar biasa, musik yang dipersiapkan dengan latihan yang sungguh-sungguh. Siapa yang diberkati oleh puji-pujian hari ini? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, berikan tepuk tangan juga bagi mereka yang telah dipakai dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya adalah satu rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia adalah kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita semua dibuat untuk berhasil dan kita semua menjadi sinar kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu tahun 2024 di mana gereja akan menangkap isi hati Tuhan, yaitu bahwa hidup harus penuh dengan berkat. A life full of blessing harus terjadi di dalam hidup kita. Saya percaya itu adalah suatu kerinduan di mana setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, walaupun di dalam kesesakan, di dalam kekeringan, mereka tidak pernah kekurangan dan bahkan mereka selalu diberkati dan menjadi berkat. Yang mau menjadi seperti itu katakan amin. Oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berdoa bahwa kita mengerti betul-betul apa arti berkat ini. Saudara, berkat adalah sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Katakan sama saya, berkat adalah segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu juga mampu membedakan mana yang berkat dan mana yang bukan berkat. Karena seringkali orang itu mengukur berkat dengan apa yang mereka terima secara fisik, apa yang mereka terima secara material, saudara. Berkat gak bisa diukur hanya dengan materi saja. Terus bukan berarti kalau orang yang mobilnya banyak, rumahnya banyak, artinya berkat dia lebih besar. Belum tentu seperti itu juga, saudara. Sebaliknya kalau kita melihat orang yang jatuh sakit, wah ini artinya baru dikutuk oleh Tuhan dan tidak diberkati. Apakah benar demikian? Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk sesuatu bisa menjadi berkat, sesuatu kita tahu ini adalah berkat, ada 4 hal yang harus menjadi suatu penilaian di dalam hidup kita. Yang pertama adalah sesuatu adalah berkat apabila membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Hubungan kita menjadi semakin baik dengan Allah. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah sesuatu adalah berkat kalau membuat kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan membuat kita dapat meninggikan Tuhan, membuat kita hormat kepada Tuhan, membuat kita takut kepada Tuhan. Yang ketiga, berkat adalah berkat kalau sesuatu yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang punya karakter lebih baik, yang punya pola berpikir respon yang lebih baik. Dan yang keempat adalah sesuatu adalah berkat apabila membuat kita melakukan perbuatan yang lebih baik. Sebagai contoh, benarkah uang adalah berkat? Kalau uang yang diterima membuat kita semakin dekat sama Tuhan, membuat kita semakin bersyukur sama Tuhan, membuat kita dapat menjadi berkat, memberi lebih, berkontribusi lebih besar daripada sebelumnya, tentunya itu adalah berkat. Tetapi apabila uang adalah membuat kita menjadi semakin sibuk, sehingga kita pun semakin tidak punya waktu untuk datang ke gereja, tidak punya waktu untuk kita bisa berkomunitas, bahkan tidak punya waktu kembali untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Itu bukan berkat, saudara. Tidak peduli seberapa besar, kalau membuat kita jauh kepada Tuhan, membuat kita tidak semakin takut sama Tuhan, uang bisa menjadi sebuah kutukan juga bagi yang menerimanya. Sebaliknya, saya pernah kenal sama seseorang yang pernah kena sakit stroke, saudara. Saya ngomong sama dia, stroke yang kamu terima itu adalah berkat dari Tuhan. Dia kaget, saudara, karena dia ingat betul pada waktu dia kena stroke, dia bertanya-tanya dan dia marah sama Tuhan. Dia bilang, loh Tuhan, aku sudah ngasih persembahan, aku sudah persepuluhan dan lain sebagainya, kok aku kena stroke? Kok aku enggak diberkati? Tetapi saya ngomong sama dia, kalau waktu itu kamu enggak kena stroke, hidupmu pasti masih tetap sama.
engkau akan main-main, engkau akan tetap di dalam kebiasaan kamu yang buruk. Hari ini mungkin engkau bahkan gak ada lagi di dunia ini. Dan oleh karena stroke itu engkau jadi lebih mencari Tuhan. Dia lebih cari Tuhan, dia berdoa, dia lebih berharap kepada Tuhan, saudara. Nah sekarang saya tanya, apakah sakit stroke itu adalah berkat bagi dia? Berkat. Karena dia sadar bahwa di dalam hidupnya harus ada yang berubah. Dia sadar bahwa dia harus melakukan yang lebih baik. Dia harus jaga kesehatan lebih baik lagi. Dia harus jaga hidup dia lebih baik lagi. Dan saudara, apa yang terjadi? Sejak dia kena stroke itu, dia menjadi semakin dekat sama Tuhan. Usaha toko 1, sekarang tokonya 3. Rumah 2, sekarang rumahnya 9, saudara. Keluarganya menjadi baik, menjadi mesra, menjadi hangat. Bukankah sebuah penyakit pun dapat menjadi berkat bagi kita yang percaya, yang mengerti, katakan amin. Oleh karena itu, setiap anak-anak Allah, siapa anak-anak Allah, angkat tangan coba. Engkau diberi kuasa untuk mengubah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu untuk menjadi berkat. Sekali lagi saya ulang ya, kita anak-anak Allah mempunyai kuasa untuk mengubah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk, untuk menjadi berkat, saudara. Contohnya demikian. Kalau kita menganggap suatu hari kita berpikir, Pak, kenapa ya Pak, kok rumah tangga saya ini kok enggak baik ya Pak. Saya ini jadi orang tua kok enggak dihormati anak-anak saya ya Pak. Saya ini kok punya suami, punya istri, kok enggak mau hormat sama saya ya Pak. Aduh Pak, mereka tuh kok enggak mau ngerti saya ya Pak. Atau mungkin saudara punya masalah, aduh Pak, saya ini punya toko, kok tiap kali saya tuh kena jak terus ya. Tahu kena jak, saudara? Kena tipu, saudara. Orang utang kok enggak pernah bayar, aduh Pak, kok mereka kok jahat ya Pak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang anak Allah, yaitu saudara dan saya, punya kuasa untuk mengubah segala sesuatu menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk, saudara. Kalau menjadi kutuk, kita akan marah. Kita akan marah sama anak kita. Dasar anak kurang ajar. Dibesarkan kamu jadi kayak gini. Dasar istri gak tahu diri. Akhirnya sesuatu menjadi kutuk dan menghancurkan, bahkan mematikan dan membinasakan. Bahkan nanti marah sama semua customernya mau baru datang, baru mau tanya, boleh gak diskon, dimaki-maki. Diskon. Untung kamu bayar, diskon gak bayar. Nah saudara, akibatnya apa? Pelanggan semua lari semua. Tokonya jadi sepi, betul? Tetapi anak Tuhan punya kuasa, saudara, untuk mengubah segala sesuatu menjadi berkat. Justru di dalam keadaan seperti itu mereka datang menghampiri Tuhan, mencari Tuhan. Dan juga mereka rindu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan melakukan yang lebih baik. Dan apa yang terjadi? Kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kita mungkin berpikir, iya ya, mungkin aku kurang memberi perhatian sama istri saya. Aku mungkin kurang memberi hormat sama istri saya. Mungkin aku kurang memberi perlakuan yang baik bagi anak-anak saya. Mungkin anak-anak saya, aku kurang memberi waktu kepada mereka sehingga mereka tidak merasakan kehadiranku. Hari ini aku mau berubah. Amin, saudara. Justru keadaan yang baik membuat kita berubah menjadi lebih baik. Hidup kita menjadi lebih baik. Keluarga kita menjadi lebih baik. Mungkin kita mempunyai hikmat, mungkin bukan salah customerku. Mungkin salahku kurang memberikan perhatian bagi pekerjaan ini. Mungkin kurang memberikan investasi untuk menata keuangan, menata sebuah sistem investasi mungkin secara digital dan lain sebagainya, sehingga tidak terjadi yang namanya orang tidak bayar. Perusahaan kita akan semakin maju, usaha kita akan semakin maju, pekerjaan kita akan semakin maju dan semakin kuat. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketahuilah itulah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka sangat penting kita itu mengerti berkat yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang Tuhan sediakan yang semua orang terima. Tak peduli laki, perempuan, tua, muda, Kristen maupun bukan Kristen. Bahkan berkat ini juga tersedia buat mereka yang berdosa dan tidak mengenal Tuhan. Bahkan mereka yang mungkin jauh kepada Tuhan.
Inilah yang namanya anugerah yang umum atau common grace. Yang mana semua orang menerima. Contohnya adalah udara yang kita hirup, matahari yang kita terima, semuanya sama. Anugerah Tuhan semuanya sama. Bahkan cintanya Tuhan semuanya sama. Saudara mau lihat ada yang di sebelah saudara. Sebelah saudara gak menerima lebih dan gak menerima kurang dari Tuhan. Itu adalah yang namanya anugerah yang umum, saudara. Semua orang punya waktu 24 jam dalam sehari, betul? 60 menit dalam sejam, semuanya sama. Tetapi hal ini memang perlu kita buat untuk sadar. Tetapi bukan itu yang kita mau ajarkan. Kita perlu disadarkan supaya kita dapat bersyukur. Katakan sama saya, dapat bersyukur. Contohnya hari ini sudahkah saudara bersyukur atas kebaikan Tuhan? Kita nggak pernah minta loh hari ini kita sehat, betul? Saudara pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan lindungi aku, nggak pernah? Tapi Tuhan tetap melindungi saudara dan saya, amin. Seringkali kita berpikir menilai apa yang kita terima. Tuhan belum jawab doa saya, Tuhan belum jawab keinginan saya. Tetapi pernah nggak kita sadar, banyak sekali yang kita lupa doakan Tuhan lakukan bagi kita. Itulah yang namanya common grace. Memang perlu disadarkan saudara. Tetapi terlebih dari itu, ada yang namanya covenant grace. Berkat yang terjadi oleh karena suatu isyarat dan suatu petunjuk. Nah ini yang sesuatu yang perlu untuk dipelajari saudara. Bagaimana Allah Bapa memberkati Abraham di dalam Kejadian 12. Dia memberkati Abraham, dia bilang sama Abraham, aku akan memberkati engkau, engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan mempunyai keturunan-keturunan yang aku berkati, di mana orang-orang yang memberkati mereka akan aku berkati, mereka yang mengutuk anak-anakmu, aku pun juga akan mengutuk dia. Berkat yang begitu luar biasa saudara. Tetapi di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sebelum berkat itu diberikan, ada suatu instruksi, ada suatu petunjuk, ada sesuatu yang harus Abram lakukan. Dan Abram lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan taat sehingga dia menerima berkat itu. Saudara, saya yakin ini bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana Tuhan mengatakan pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini. Dia harus meninggalkan comfort zone dia. Dia harus meninggalkan zona nyamannya dia saudara. Dia harus meninggalkan tempat yang aman yang ada pada dirinya saudara. Untuk hanya menuruti Tuhan ke satu tempat yang dia nggak ngerti tetapi Tuhan akan tunjukkan. Ada di sini yang mau seperti itu? Malam ini enggak tidur di rumah gitu. Terus gimana? Jambung, pokoknya ikut aku. Enggak mungkin mau, benar enggak saudara? Tetapi itulah di balik setiap instruksi yang ada berkat yang khusus. Berkat yang tersedia bagi setiap mereka yang mengikuti petunjuk dan perintah Tuhan. Itulah yang namanya covenant grace. Dan itulah yang perlu kita pelajari. Itulah yang perlu kita ketahui. Sehingga kita punya hati itu mengejar dan melakukannya sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Amin saudara. Nah inilah yang perlu saudara. Kalau sesuatu yang datang dengan sendirinya, kita hanya perlu sadar. Amin. Perlu sadar aja supaya kita mensyukuri. Tetapi kalau yang seperti ini, kita harus pelajari sungguh-sungguh. Kalau saudara pengen mendapatkan hidup yang penuh dengan berkat. Yang mau hidup penuh berkat, katakan amin. Saudara, dalam bulan ini tema gereja adalah giving is receiving. Giving is receiving. Ayat kita adalah di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama dengan bahasa respon. Yuk, tentunya saudara masih ingat. Matius 5 ayat yang ke-7. Mari baca bersama saya. 1, 2, 3. Berbahagialah saya yang murah hatinya, karena saya akan beroleh kemurahan. Mari kita tundukkan kepala dan kita arahkan hati kepada Tuhan. Bapa di sorga, barusan kami membaca suatu firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini
adalah kunci untuk hidup kami memperoleh berkat. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mempelajari sungguh-sungguh, kami mau buat untuk mengerti dengan sungguh-sungguh sehingga kami dapat melakukannya di dalam hidup kami dan hidup kami diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau tundukkan, kami mau taati setiap firman Tuhan yang berikan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu contoh covenant grace atau berkat yang datang dengan instruksi yang ada. Berkatnya apa? Beroleh kemurahan. Instruksinya apa? Murah hati. Amin. Sekarang saudara menangkap bahwa berbahagialah saya yang murah hatinya karena saya akan beroleh kemurahan. Nah, ini ada suatu berkat yang datang dengan sebuah instruksi, saudara. Yang ngerti katakan amin. Nah, artinya apa? Kalau kita nggak murah hati, kira-kira menurut firman Tuhan ini mendapatkan kemurahan nggak? Nggak dapat. Demikian juga bagaimana kita melihat khotbah pertama Tuhan Yesus Kristus di atas bukit. Dia membagikan ada 8 berkat yang berupa instruksi, saudara. Seperti orang yang suci hatinya, mereka akan melihat kerajaan Allah. Nah, sebaiknya orang yang gak suci hatinya, mereka bisa gak melihat kerajaan Allah? Jawabannya adalah gak bisa. Nah, oleh karena itu saudara, hari ini kita akan belajar sebuah giving is receiving. Mengapa begitu penting untuk hidup itu kita rajin untuk memberi. Rajin untuk mempunyai hati memberi yang terbaik senantiasa. Rajin untuk memberi di dalam kemurahan dengan melimpah-limpah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan barang siapa yang murah hatinya dia akan beroleh kemurahan. Dalam kita mengerti dalam hal memberi, yang pertama yang Tuhan mau kita memberi bukan bersifat transaksional, saudara. Untuk kita dapat memberi dan kita dapat menerima berkat dari Tuhan serta menjadi berkat. Yang pertama, pemberian tidak boleh sifatnya transaksional. Tetapi sifatnya seperti firman Tuhan katakan di dalam kemurahan. Saudara, contoh dari pemberian yang sifatnya transaksional adalah apa? Ketika kita memberi, kita rindu untuk mendapatkan sesuatu kembali. Dan transaksional adalah untuk kepentingan diri sendiri. Untuk dirinya sendiri dan bukan untuk Tuhan. Itulah pemberian yang transaksional. Ada enggak itu terjadi di rumah Tuhan? Ya ada, saudara. Ada orang kalau datang ke gereja dia rajin untuk memberi. Kenapa? Ya karena saya percaya nanti Tuhan akan kembalikan 30, 60, 90 kali lipat. Wah kan enak Pak, ya kan? 30 kali lipat, saya pun juga happy. Nah kan gitu. Saudara, kalau pemberian seperti itu namanya adalah pemberian yang transaksional. Kita bertransaksi sama Tuhan itu enggak baik, saudara. Pemberian yang seperti itu tidak akan pernah mendatangkan berkat bagi hidup saudara. Kalau kita memberi kepada Tuhan dengan bersifat transaksional, kalau kita memberi kepada orang bersifat transaksional, siapapun orang itu, kita pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan. Apa yang mengalami apa saudara? Kekecewaan. Karena apa yang kita terima pasti tidak seperti apa yang kita harapkan. Karena yang kita terima pasti tidak seindah yang kita harapkan pada waktu kita memberi kalau transaksional, saudara. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Karena hati manusia tidak pernah merasakan cukup dan penuh syukur. Yang mengerti katakan amin. Hati manusia itu selalu seperti itu. Tetapi hari ini kalau kita mau memberi dan apa yang kita beri menjadi berkat bagi yang menerimanya, menjadi berkat bagi kita yang memberinya, kita harus memberi di dalam di dalam kemurahan. Katakan di dalam kemurahan. Artinya apa kemurahan itu, saudara? Artinya kita sadar. Kita ini telah menerima sesuatu yang luar biasa. Kita telah menerima sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Yang mana kita tidak bisa balaskan kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita harus ingat bagaimana Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia berikan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Saudara dan saya. Ada di sini yang pernah memberikan anak buat orang lain? Gak ada kan? Dia berikan anaknya yang tunggal loh saudara. Buat saudara dan saya. Bahkan anaknya diberikan untuk apa? Untuk supaya disiksa, diludahi, dicaci maki, dicabik-cabik tubuhnya yang gak berdosa. Supaya tubuh kita yang harusnya rusak diselamatkan. Ada saudara yang mau dicapik-capik hari ini?
Gak ada. Bahkan dia berikan darahnya kepada kita untuk membayar lunas segala dosa kita. Saudara, ada yang bisa bilang, Tuhan mau apa sih Tuhan? Tuhan perlu apa? Ngomong sama aku Tuhan. Aku bayar semua kebaikan Tuhan. Ada dari kita yang berani ngomong seperti itu? Ada? Gak ada saudara. Oleh karena kita sadar bahwa kita tidak bisa membayar dengan lunas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sadar juga Bapak di sorga gak pengen kok dibayar kepada Tuhan. Tuhan gak perlu uang kita. Tuhan gak perlu harta kita. Tuhan gak perlu apa yang kita beri. Tetapi seperti orang tua yang baik, yang Tuhan perlu bahwa kita mengerti betapa besar yang diterima. Dan memberikan yang terbaik bagi orang lain yang membutuhkan. Yang ngerti katakan amin. Siapa di sini orang tua? Oh, banyak ya. Saudara, contohnya kita jadi orang tua. Kita punya anak, kita pelihara, kita besarkan, ya, kita berikan susu pada waktu mereka kecil, kita gendong, kita jaga, kita sekolahkan. Kira-kira biayanya berapa saudara? Pernah enggak kita suatu hari nanti anaknya sudah besar, udah 18 tahun, 20 tahun udah kerja. Nak, kamu sekarang sudah kerja ya nak, sudah bisa punya uang. Ini notanya papa ya nak. Dulu papa memberikan kamu susu gini, belikan uang sekolah, dirinci. Ada enggak saudara orang tua yang seperti itu? Gak ada. Loh kalaupun ada loh saudara. Anak itu tidak akan pernah bisa melunasi segala sesuatu yang orang tuanya berikan sepanjang umur hidup orang tuanya. Yang ngerti katakan amin. Setiap orang tua pasti cuma bilang apa? Yang penting anakku kamu tahu rasa terima kasih. Yang penting anaknya bilang apa? Thank you papa. Thank you mama. Terima kasih papa. Terima kasih mama. Cukup. Benar gak saudara? Cukup. Dan kita cuma bisa ngomong apa? Nak, besok kalau kamu punya anak, berikan yang sama bahkan yang lebih baik ya. Betul gak? Benar gak? Nanti kalau kamu punya anak, perlakukan anakmu tolong lebih baik daripada papa dan mama. Karena papa mama penuh dengan kekurangan. Papa mama penuh dengan kesalahan. Amin. Jangan ulangi kesalahan papa mama, benar gak? Nah saudara, ini loh yang membuat orang itu akhirnya memberi. Dan memberi tanpa pamrih. Dan memberi yang terbaik. Dan memberi segalanya tanpa hitung-hitungan. Dan inilah yang membuat pemberian kita menjadi berkat bagi yang menerima dan membawa kebahagiaan bagi yang memberikan. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama apa? Berikan di dalam kemurahan dan bukan secara transaksional. Maka pemberianmu menjadi berkat bagi yang menerima dan bagi yang memberikan. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara, yang kedua prinsipnya adalah apa? Mari kita lihat lagi. Berbahagialah saya yang murah hatinya karena saya akan beroleh kemurahan. Artinya seperti pendulum saudara. Kalau kita murah hati, kita akan menerima kemurahan. Amin saudara. Ketika kita menabur murah hati, kita akan mendapatkan kemurahan. Ini namanya efek pendulum. Saudara pernah lihat pendulum? Pendulum itu seperti ini saudara. Pendulum itu seperti ketika ada satu bola. Kalau satu bola itu ditarik dan satu bola akan keluar. Saudara, pendulum akan juga sama. Kalau dua bola kita tarik, dua bola akan keluar saudara. Dan selanjutnya ini adalah efek pendulum. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita terima di dalam hidup kita ini adalah hasil dari apa yang pernah kita berikan. Saya ulang ya, segala sesuatu yang kita terima hari ini adalah hasil dari segala sesuatu yang kita pernah berikan. Pertanyaannya, seberapa banyak kita telah memberi dalam hidup ini? Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus pernah berkata demikian, baca bersama saya yuk, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari sini kita tahu ternyata tema memberi adalah juga isi kitab Taurat dan hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin saudara. Karena apa yang kita beri, itulah yang kita terima. Di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6,
Alkitab menuliskan, baca bersama-sama karena kita perlu mengecamkan dan kita perhatikan sungguh-sungguh. Yuk kita baca saudara. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam ini berbicara tentang kuantitas saudara. Seberapa banyak yang kita berikan. Seberapa banyak yang telah kita tabur di dalam hidup ini. Dan apakah yang kita tabur? Orang yang menabur banyak, dia akan menerima banyak. Orang yang menabur sedikit, dia akan menerima sedikit. Orang yang tidak menabur apa-apa, dia menerima tidak ada. Benar tidak saudara? Pastor Agustiadi mengatakan orang ngopo-ngopo, orang entuk apa-apa. Pengen entuk apa-apa, kudu ngopo-ngopo. Itu hukum saudara. Saya kemarin pergi ke Singapura. Rame-rame saudara. Coba ditayangkan fotonya ya. Wah ini saudara. 18 orang dari Solo. Wah, semuanya berangkat nonton ke Coldplay saudara. Konser Coldplay ya. Permainan dingin Coldplay ya. Coldplay. Nah saudara, di konser itu, konsernya luar biasa. Saya sangat senang saudara. Dan kita semua bersyukur pada Tuhan karena diberi cuaca yang baik. Karena kita tahu seminggu sebelumnya konsernya banjir saudara. Tetapi pada waktu kita ke sana, kita diberi cuaca yang baik. Walaupun teman-teman ngomongnya Pak Untung yang bawa pendeta ya. Kenapa nggak bawa pendeta Untung? Karena kalau ada pendeta katanya Tuhannya ngasih cuaca yang baik. Ya minimal dia mengakui lah kebaikan itu datang dari Tuhan. Betul nggak saudara? Nah saudara di dalam konser ini setelah selesai, saya ada satu bacaan yang sangat luar biasa. Loh saudara perhatikan loh. Kalau tema yang kita terima ini benar-benar dari Tuhan. Dan tema ini benar-benar bermanfaat buat jemaat. Tuhan akan kasih tanda-tanda saudara. Saya perhatikan seperti itu. Setiap kali saya mempersiapkan suatu tema, Tuhan akan memberikan peneguhan demi peneguhan yang mana saya bisa yakin inilah yang diperlukan oleh jemaat. Nah di akhir dari konser Coldplay itu saudara, ada tulisan yang sangat menarik. If you want peace, be peace. If you want love, be love. Ini luar biasa saudara. Artinya apa? Kalau kita mau kedamaian, jadilah kedamaian. Kalau kita mau cinta, jadilah cinta. Inilah adalah sebuah hukum tabur dan tuai. Hari ini mari kita teliti yuk. Kenapa kok toko kita sepi? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang yang membeli? Kenapa kok keluarga kita tidak ada kebahagiaan? Dan apabila saudara rindu untuk mempunyai kebahagiaan, jadilah kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Kalau engkau rindu ada kehangatan di dalam rumah tangga kita, jadilah kehangatan. Yang mengerti katakan amin. Nah itu adalah prinsip tabur tuai yang membuat setiap orang yang memberi diberkati oleh Tuhan. Dan yang menerima pun juga menerima berkat yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada satu catatan yang penting di dalam 2 Korintus 9 ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-7. Mari baca bersama-sama dengan saya. Alkitab menuliskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi sukacita. Ada satu kunci ketika kita mau menabur saudara. Jangan sampai kita menabur tetapi kita menuai yang tidak seperti kita ingini. Ada orang yang menabur karena hitung-hitungan, karena transaksional. Saudara, kalau kita menabur secara transaksional, hitung-hitungan, mending jangan ditabur. Karena saudara tidak akan menerima kebaikan. Contohnya demikian. Kalau kita punya karyawan, kita interview karyawan ini bilang, Pak kalau Bapak gaji saya 2 juta, Bapak dapatnya ini. Kalau Bapak nanti gaji saya 3 juta, dapatnya ini. Kalau Bapak gaji saya 5 juta, Bapak dapatnya ini. Saudara kalau punya calon karyawan seperti itu, apa yang Bapak, bagus cepat bekerja sama saya gaji 6 juta, ada gitu. Langsung dipecat saudara, benar gak? Karena dia adalah orang yang kita tahu tidak pernah memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Dia adalah orang yang tidak pernah all out di dalam hidupnya. Dia orang yang hitung-hitungan, tidak pernah berkenan bagi
bosnya. Sama Tuhan juga, mari jangan seperti itu. Amin saudara. Tuhan bilang apa? Apabila engkau mau memberikan persembahan, Tuhan Yesus bilang apa? Dan kamu masih punya perselisihan dengan saudaramu, taruh persembahanmu. Berangkat, bereskan, berdamailah dengan saudaramu, kembalilah dan berikanlah persembahan itu. Saudara, prinsip dari kita menabur, kita harus menabur dengan kerelaan hati. Kerelaan hati artinya apa? Tidak akan pernah ada penyesalan. Karena kita tahu kita telah memberikan yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kenapa? Kok kita bisa seperti itu? Karena yang pertama kita tahu, baca bersama, Allah mengasihi orang yang memberi dengan, hari ini maukah kita memberi dengan sukacita? Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin yang lebih keras lagi? Mau beri dengan sukacita? Pemberianmu pasti akan menjadi berkat. Pemberianmu pasti akan juga memberkati orang yang menerima. Amin saudara. Kenapa kok orang bisa memberi dengan penuh kerelaan? Mau tahu ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, baca sama saya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Orang yang bisa menabur dengan tulus tanpa penyesalan. Karena dia tahu kalau dia beri yang terbaik, dia beri yang terbanyak. Karena dia percaya Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Sanggup mencukupkan kita dalam segala sesuatu, bahkan membuat kita kelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin saudara. Maka orang yang seperti ini, dia gak ada hitung-hitungan. Gak ada. Hitung-hitungannya cuma apa? Yang terbaik. Kalkulatornya gak angka 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Kalkulatornya hanyalah yang terbaik yang dia miliki. Dan saya berdoa di tempat ini adalah anak-anak Allah yang kalkulatornya kalkulator surga. Kalau memberi cuma 1 angka, yaitu yang terbaik. Amin. Yaitu yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Karena kita percaya Allah telah memberikan yang terbaik. Nah, prinsip yang ketiga untuk kita dapat memberi dan menjadi berkat dan menerima berkat di dalam hidup kita. Yaitu di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ayat yang ke-10. Baca bersama dengan saya, 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Prinsip yang ketiga adalah benih dan roti. Di dalam hidup ini kita selalu diberi oleh Tuhan. Seperti tadi, setiap orang akan diberi sesuatu yang anugerah yang sama. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. 1 jam ada berapa? 60 menit. Ibadah kita waktunya sama enggak saudara? Sama. Kalau nanti khotbah saya 1 jam, saudara juga mendengarkannya berapa lama? Ya 1 jam, betul enggak? Walaupun saya nanti dipelero istri saya. 1 jam gitu ya. Saudara, tetapi kenapa kok setiap orang pulang berbeda-beda? Ada yang pulang dari gereja, wow, haleluya. Aku diberkati dengan luar biasa, tetapi ada yang pulang bilang, aku enggak ngerti apa-apa. Loh kok aneh saudara? Kenapa kesempatan yang sama? Anugerah yang sama yang Tuhan berikan. Kok ada yang mendapatkan hasil yang luar biasa? Kok ada yang lebih berhasil? Ya kan? Itu yang harus kita pelajari saudara. Dan itu memang terjadi. Benar gak saudara? Betul. Karena ada orang yang mengerti tentang prinsip benih dan roti. Katakan sama saya apa? Benih dan roti. Saudara, segala sesuatu yang kita terima adalah roti dan juga adalah benih. Roti adalah sesuatu yang kita nikmati, roti adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup kita. Tetapi ada yang namanya benih yang disisihkan. Untuk supaya terjadi seperti firman Tuhan katakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Dan apa saudara? Melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau hidup kita mau bertumbuh, kalau hidup kita mau menjadi lebih baik, kalau toko kita mau jadi lebih besar, kalau pekerjaan kita mau jadi lebih besar, kalau kita mau jadi pribadi yang lebih baik, harus ada benih yang ditabur di dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin.
Itulah yang akan membuat pelipat kali gandaan dan juga pertumbuhan. Contohnya demikian, saudara, dalam waktu sehari 24 jam, 8 jam kita pakai buat kerja, 8 jam kita pakai buat tidur, tersisa 8 jam. 8 jam mau kita pakai untuk apa? Kalau kita pengen hidup kita bertumbuh, kalau kita pengen hidup kita terjadi pelipat gandaan, 8 jam sisanya ini kita mau gunakan untuk apa? Kalau kita mau makan semuanya, kita mau santai-santai, kita mau tidur-tiduran, kita mau malas-malasan, semuanya dinikmati. Mungkin saudara bilang, wow enak, tetapi hidup kita gak akan bertumbuh. Tetapi kalau kita mau pakai waktu yang tersisa, waktu yang ada sebagai benih, artinya kita mau tanamkan kembali, kita taburkan kembali. Kita taburkan, kita mau belajar, kita mau berlatih, kita mau meningkatkan kemampuan kita. Bahkan kita mau pakai waktu ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Aku mau pelayanan, walaupun cuma seminggu, cuma 2 jam, gak apa-apa. 2 jam berarti, 2 jam Tuhan sanggup tumbuhkan, 2 jam Tuhan sanggup untuk menjadikan, memultiplikasikan kita. Hidup kita pasti bertumbuh dan terjadi pelipat gandaan karena ada benih yang kita taburkan di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Saya punya ada satu sahabat yang juga sebagai full timer, saudara. Saya masih ingat dulu dia adalah seorang guru les saja. Dia datang ke les naik sepeda, Pak. Dia cuma guru les yang naik sepeda. Tetapi dia kemudian memperlengkapi dirinya. Dia belajar, dia persiapkan, aku harus jadi guru. Akhirnya diterima menjadi seorang guru di dalam suatu sekolah. Namun dia tidak berhenti di situ. Pada waktu dia punya waktu, dia perlengkapi terus. Dan kemudian dia menjadi seorang kepala sekolah. Dan saudara, setelah menjadi kepala sekolah, dia sekarang sudah pensiun, tetapi dia tidak berhenti untuk menabur benih. Dia bilang, Pak, saya mau tetap belajar. Saya mau jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya mau belajar. Dan dia belajar. Dan saya percaya suatu hari dia juga akan menjadi pendeta, saudara. Saudara, bukankah itu yang namanya multiplikasi? Dulu kita siapa? Hari ini kita siapa? Karena ada benih yang ditabur. Hari ini adakah di dalam hidup kita menyisihkan benih di dalam hidup kita? Ataukah segala sesuatu kita makan? Oleh karena itu saudara, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11. Mengapa kita dapat menabur? Baca bersama dengan saya, 1, 2, 3. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Orang yang mau menabur, saudara, benih, dia punya yang namanya kemurahan hati. Dia akan beri karena ada kemurahan hati. Saudara, kemurahan hati di dalam bahasa aslinya saya tuh sangat tertegun. Hepotles artinya apa, saudara? Dia memberi tanpa pengen dipuji. Dia memberi tanpa pengen mendapat imbalan kembali. Saudara tahu apabila kita memberikan yang seperti itu, maka syukur kepada Allah terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu kalau kita mau hidup kita berhasil, hidup kita diberkati, kita harus punya waktu untuk membagi yang namanya benih dan roti. Yang mau katakan amin. Pakai waktu yang ada. Tabur, saudara. Maka kita akan maju. Maka kita akan berhasil. Tanpa sadar hidup kita akan terus bertumbuh. Berlipat kali ganda. Dan pelipat kali gandaan terjadi. Dan hidup kita menjadi berkat. Hidup kita melimpah-limpah. Hidup kita baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Oleh karena itu 3 hal ini yang membuat kita menjadi memberi dan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang pengen hari ini menjadi pemberi yang baik pada Tuhan? Saudara, kenapa kok gereja ngajarkan untuk kita harus memberi, saudara? Saudara, karena ketika hati kita mau memberi, perhatikan baik-baik kata statement ini. Kalau hati kita hari ini mau memberi yang terbaik, kita pasti akan bekerja lebih keras lagi untuk dapat memberi yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Oh ya, orang yang mau memberi terbaik dia akan bekerja keras, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, baca dengan saya, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah.
dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan apa saudara? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan sama saya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, orang yang punya karakternya Tuhan Yesus, anak-anak Allah pasti suka memberi daripada menerima. Anak-anak Allah adalah seperti itu. Salah satu ciri karakter Tuhan Yesus adalah dia suka memberi daripada menerima. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus pernah berkata demikian saudara. Mari baca sama saya, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh karena itu orang yang suka memberi adalah orang yang ada Kristus Yesus di dalam hidupnya. Dia punya karakternya Tuhan. Karakter Tuhan itu suka memberi dan dia suka memberi di dalam kelimpahan saudara. Dan suka memberi dengan berlimpah-limpah. Tetapi seorang pencuri adalah mereka yang hanya suka untuk menerima. Bahkan kalau tidak terima curi saudara. Terus kemudian tidak ragu untuk membunuh dan membinasakan. Ayatnya ditayangkan tadi. Oleh karena itu kita perlu mengajarkan. Jadilah pribadi seperti anak-anak Allah. Memberi. Siapa yang di sini yang mau memberi angkat tangan? Saudara jangan takut kalau memberi saudara. Alkitab mengatakan demikian. Coba dibuka di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi saya katakan jangan takut untuk memberi. Katakan saya tidak takut memberi. Saya tidak takut memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya tidak takut memberi yang terbaik kepada mereka yang membutuhkan. Katakan demikian saudara. Baca ayatnya bersama-sama saya. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat yang ke-25. Baca. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diminum. Dia sendiri akan diberi minum. Saya percaya di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran ini. Yang memberi hanya yang terbaik kepada Tuhan dan kepada mereka yang membutuhkan. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saudara, ini kunci untuk hidup kita berhasil. Saya melihat orang yang memberi dan mereka gak pernah kekurangan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja ini ada oleh karena pemberian. Gereja ini ada bukan karena ada orang yang banyak duit. Karena ada orang yang bermurah hati. Dia tabur di tempat yang tepat, dia tanam di tempat yang tepat. Bahkan sampai hari ini pemberian mereka tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara tahu gedung yang berdiri ini? Berdiri oleh karena ada orang yang berani untuk memberikan segalanya. Yaitu siapa? Pak Halim saudara. Pada waktu Bapak Gembala senior kita, dia bilang aku akan memberikan yang terbaik. Dia akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara pada waktu itu diuji saudara. Banknya waktu itu bangkrut saudara. Akhirnya apa? Uangnya hilang semua. Tetapi dia telah berjanji, dia tetap beri. Dia memberi di dalam kekurangan pada saat itu saudara. Tetapi hari ini gedung ini berdiri sudah 30 tahun. Saya melihat ada ribuan orang yang telah datang. Yang telah duduk di tempat ini. Dan apa yang diberi 30 tahun yang lalu sampai hari ini. Bahkan sampai tahun depan sampai selama-lamanya menjadi berkat. Amin saudara. Masih takut memberi yang terbaik. Setiap anak Tuhan enggak, kalau cuma 10% kecil. Kenapa? Karena semuanya miliknya Tuhan kok. Benar enggak? Kalau Tuhan minta semuanya, ya enggak apa-apa. Wong orang Tuhan yang punya semuanya kok. Tetapi iman kita percaya kalau Tuhan minta semuanya Tuhan pasti cukupkan. Betul enggak saudara? Saya pun juga pernah demikian. Suatu hari saya ingin lihat gedung yang bagus kok lampunya jelek ya. Saya kemudian tergerak hatinya, ayo punya lampu yang baik. Dan kemudian saya tergerak, udahlah gereja enggak usah bayar. Pokoknya lampu ini aku yang bayar. Begitu tagihannya keluar, matang saudara. Itu hampir semua tabungan saya saudara.
Tapi saya sudah janji sama Tuhan, gak apa-apa. Tetapi perhatikan saudara, firman Tuhan itu mengatakan bahwa Allah ia membagi-bagi. Coba dibuka di dalam 2 Korintus tadi 9 ayatnya yang ke-9. Coba dibuka tadi, bisa dibantu. Allah ia membagi-bagi, ia memberikan kepada yang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Tapi ngasihnya tuh gak ngawur saudara. Kita terus gak lupa kewajiban. Kita berani memberikan yang begitu besar. Bahkan hampir semua yang kita miliki, karena kita percaya kita masih punya bisnis. Kita masih punya pekerjaan yang cukup untuk menghidupi kita. Yang dikatakan amin saudara. Dan saya berdoa saudara adalah orang-orang yang mengerti, yang mau menabur, yang mau menuai, terutama di tempat yang selalu dapat menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu layar yang ada di belakang kita? Layar LCD yang begitu besar yang harganya miliaran. Separuhnya ini adalah uang dari satu orang yang betul-betul digerakkan oleh Tuhan. Pak, saya mau rindu Pak. Saya mau untuk membantu layar ini Pak. Dia berikan Pak, tapi kalau sekali jam saya nggak bisa. Tapi saya akan berikan dengan 12 cek. Setiap cek ini pokoknya nilainya sekian. Cukup untuk bayar separuh saudara. Dan saudara ternyata dia tidak pernah kekurangan tuh sampai hari ini. Di mana semua usaha di dalam bidangnya sepi, dia masih tetap maju. Bahkan dia tetap berdiri, bahkan tetap berkembang. Janji Tuhan selalu dipenuhi saudara. Karpet yang ada, ini karpet khusus saudara. Karpet yang empuk, karpet yang enak. Pesanan khusus, ini pesanan khusus saudara. Saya sendiri yang memilih desainnya dan lain sebagainya, harganya cukup mahal. Namun suatu hari ketika kita mengatakan ada karpet, ada satu orang cuman yang datang ke gereja ini. Dia mendengarkan, dia melihat bahwa akan ada kegerakan di rumah Tuhan ini. Dia nggak kenal, saya nggak kenal dia nggak kenal saya. Dia cuma bilang, Pak saya rindu untuk tergerak Pak. Boleh nggak saya bantu? Boleh. Dia bukakan cek, dia kasih. Dan puji Tuhan, ceknya adalah separuh dari tagihan dari karpet ini saudara. Dimana tadinya sebetulnya saya mau bayar semuanya, saya juga merinding. Duit dari mana ini? Tetapi Tuhan bantu, Tuhan perlukan. Amin. Dan sampai hari ini semua yang mereka tabur itu menjadi berkat saudara. Jangan pernah ragu untuk menabur di rumah Tuhan. Jangan pernah ragu untuk setia dan tekun dalam menabur di rumah Tuhan saudara. Karena kesetiaan, ketekunan kita itulah yang menjadi berkat bagi mereka yang menerimanya. Ada enggak Pak kegerakan gereja ini? Ada banyak saudara. Kemarin saya ngelihat orang-orang tua turun tangga, kesandung jatuh. Bukan satu, bukan dua, 3, 4, 5 orang. Hati saya tertegun. Aduh Tuhan, kalau bisa ya punya lift. Tapi lift kok mahal ya Tuhan. Lift kok saya tanya kemana-mana ada yang 300 juta, 500 juta, 700 juta bahkan lebih. Aduh uang dari mana. Tetapi saya percaya kalau saudara tergerak untuk menanam di rumah Tuhan. Silahkan saudara. Sekali lagi saya ngomong gini bukan minta-minta uang sama saudara. Saya cuma rindu hidup saudara merasakan yang namanya diberkati oleh Tuhan. Merasakan kebahagiaan, damai sejahtera. Berkat yang sesungguhnya ketika kita memberi di dalam kemurahan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam 2 Korintus 9 kita kembali lagi ayat yang ke 13. Coba dibaca. Mari baca bersama-sama. Dan oleh sebab kita, mari kita ganti kata kamu dengan kita. Yuk 1, 2, 3. Dan oleh sebab karena kita telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kita. Dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hati kita. Dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ini ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-12 apa ya? Tolong bantu multimedia. Saudara perhatikan juga Alkitab menuliskan sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus. Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan janda saudara. Janda yang memberikan 2 keping dan Tuhan Yesus melihat janda ini memberi 2 keping. Tuhan Yesus berkata, janda ini memberi yang lebih banyak daripada mereka orang-orang yang kaya. Orang yang kaya memberi di dalam kelimpahan mereka, tetapi wanita ini memberi di dalam kekurangan. Dan kemudian murid-muridnya berkata, loh Tuhan, kok Tuhan memuji orang yang memberi uang kepada gereja? Tuhan tegur apa? Bukan gedung gerejanya yang mereka beri, tetapi pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan bilang gedung gerejanya 70 tahun kemudian akan hancur.
tetapi pelayanannya tetap ada sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mari saudara, jadi orang yang punya kemurahan hati. Dalam kita memberi bagi Tuhan, saudara, kalau cuma memberi uang adalah hal yang paling kecil. Ya, paling gampang. Tetapi sesuatu yang kecil bisa menjadi berkat yang besar bagi mereka yang menerimanya, yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu saudara, ayo. Di sini ada pelayanan diakonia, kemarin kita melayani orang-orang panti asuhan, kita melayani yatim piatu. Pada waktu melayani yatim piatu, saya rindu untuk memberkati mereka saudara. Saya ngerti betapa sedihnya, betapa beratnya seorang yang hidup tanpa orang tua. Benar gak saudara? Saya waktu itu mau memberkati, tetapi apa yang terjadi saudara? Justru ketika waktu saya mendoakan mereka, saya yang justru diberkati. Saya mendoakan anak yatim piatu sudah tidak punya orang tua dari YPAC, artinya dia juga punya cacat secara fisik. Waktu mau didoakan, mata mereka penuh pengharapan. Mata mereka masih percaya sama Tuhan. Mata mereka masih semangat saudara. Yang mau memberkati justru diberkati. Amin. Nah itulah saudara. Oleh karena itu kalau kita mau cuman disuruh untuk memberi, apalagi yang diberi cuman uang kecil. Katakan sama saya, kecil. Paling gampang saudara. Jangan sekan 10%. Lebih gak apa-apa. Semua punya Tuhan. Suatu hari Abraham diminta untuk memberikan anaknya yang tunggal. Abraham tidak melakukan transaksional sama Tuhan. Jangan anak saya Tuhan. Lembu saya, domba saya, unta saya, semua kekayaan saya, anak jangan, gak ada. Abraham ketika memberi tidak transaksional. Dia berikan karena kemurahan. Dia berikan, dia percaya karena anak yang dia terima adalah dari Tuhan. Dia gak banyak ngomong, dia berikan yang terbaik. Dia asah pisau itu sampai setajam-tajam mungkin. Dia bawa, dia potong sendiri kayu yang untuk membakar persembahan itu. Untuk memastikan dia memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Walaupun yang dipersembahkan adalah anaknya sendiri. Yang paling dia cintai, yang paling berharga di dalam hidupnya. Dan itu yang membuat Tuhan berkenan kepada dia. Membuat Tuhan tuh sampai enggak kuat hatinya. Udah Abraham, cukup. Dia kirimkan domba sebagai ganti. Amin saudara. Oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini marilah saya ajak saudara. Untuk menjadi orang yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau challenge saudara. Benarkah kalau orang memberi? Kita akan pasti menerima berkat dan dalam kelimpahan bagi Tuhan. Saya mau challenge saudara, tantang saudara untuk menjadi excellent giver. Menjadi pemberi yang terbaik. Kalau hari ini saudara kalau saudara nanti akan memberikan persembahan pada Tuhan. Coba tantang dirimu. Biasa engkau memberi berapa? Lipatan 2. Kalau perlu lipatan 3 kali. Lihat apakah kita akan kekurangan dengan memberi lebih baik daripada kemarin. Excellent adalah memberi yang terbaik. Excellent adalah memberi yang lebih banyak dari kemarin. Excellent adalah memberi yang lebih daripada yang orang lain bahkan diri kita bisa beri. Itu yang namanya excellent yang akan membuat kita dapat bertumbuh. Saya mau tantang saudara. Kalau saudara ada yang tidak pernah membayar persepuluhan, bayarlah persepuluhan kepada Tuhan. Kembalikan apa yang menjadi milik dan lihatlah apakah kita berkekurangan. Ketika kita melakukan seperti itu, saudara akan melihat bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan. Justru kita akan merasakan bagaimana Tuhan melindungi kita. Amin saudara. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, saudara baca sama saya. Ibrani 13 ayat yang ke-5, baca sama saya, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, apa saudara? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, manusia itu seringkali adalah tidak kuat kalau disuruh kalau dalam godaan. Tidak kuat untuk menahan diri. Karena di dalam dirinya tidak ada rasa cukup. Karena tidak ada rasa cukup itulah yang menjatuhkan manusia. Bukan membuat orang itu menjadi berhasil.
Loh, gereja ini bukan mengajarkan, oke, kalau gitu enggak boleh jadi besar, enggak boleh jadi kaya ya Pak. Jadilah kaya, jadilah sangat kaya, jadilah amat kaya, jadilah besar, jadilah amat besar, jadilah baik, bahkan yang terbaik. Tetapi harus punya rasa cukup. Katakan sama saya, rasa cukup. Karena rasa cukup yang membuat kita terus aman. Rasa cukup yang membuat kita dapat hidup di dalam kelimpahan. Sehingga kita dapat terus memberi. Yang ngerti katakan amin. Supaya kita dapat memberi harus punya kelimpahan. Saudara mungkin bertanya, loh Pak, tapi saya hari ini tidak dalam kelimpahan nih Pak. Saya dalam kekurangan tuh Pak. Utang saya masih banyak. Saya makan aja susah. Betul nggak? Mungkin ada saudara begitu seperti itu. Saya belum ada kelimpahan. Artinya apa? Masih kurang. Saudara tahu apa arti kelimpahan? Kelimpahan artinya adalah lebih dari cukup. Katakan lebih dari cukup. Saudara, cukup itu keputusan pribadi saudara. Gak ada patokan berapa angka cukup. Yang setuju katakan amin. Cukup itu adalah keputusan pribadi. Setiap orang punya level cukup yang berbeda-beda. Tetapi kita harus punya hati yang cukup. Kalau enggak kita mudah diombang-ambingkan oleh iblis. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Mari kita baca. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa saudara? Keuntungan yang besar. Lanjut. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun di dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, apa saudara? Cukuplah. Terus kemudian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10 baca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang, cinta uang saudara. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari belajar hari ini saudara, orang yang cukup pasti memberi. Karena hidupnya berkelimpahan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita tidak memberi artinya nggak ada rasa cukup di dalam hidup kita. Orang yang hari ini tidak pernah memberi apa-apa karena hatinya nggak pernah punya rasa cukup. Saudara, kalau kita tidak punya rasa cukup, kita akan hidup di dalam penyesalan. Kenapa saudara? Saya kasih contoh ya. Saya tuh kalau pulang dari luar negeri, yang saya paling kangen tuh apa? Makan apa saudara? Makan soto. Makan apa? Soto. Namanya pulang luar negeri, makannya steak, makan western food, memang enak saudara, lama-lama belenger saudara. Kemudian kalau sudah pulang akhirnya pengen dicari nomor 1 soto saudara. Wah begitu pergi ke soto, lihat soto, waduh soto ayam, soto sapi yang mana ya? Soto ayam, soto sapi yang mana ya? Ya wis dua-duanya. Dasar ini lihat saudara, kalau habis dolan itu naik 5 cm saudara, makanya nanti harus diet saudara. Kalau sudah gitu, setelah makan soto ayamnya, kemudian makan soto sapinya, akhirnya apa? Kekenyangan. Akhirnya apa? Menyesal. Aduh, tahu gitu mbak, enggak usah makan. Berapa kali kita menyesal karena kita enggak punya rasa cukup. Amin saudara? Kalau kita mempunyai rasa cukup, kita pasti memberi. Rasa cukup harus dilatih. Rasa cukup harus ada. Orang yang cukup, dia orang yang pasti bekerja keras. Orang yang merasa cukup, dia pasti hidup dalam berkelimpahan. Filipi 4, saudara baca ayat yang ke-11. Filipi, mari dibuka Filipi 4, tadi pagi nggak ada ini. Filipi 4, ayat yang ke-11, baca bersama-sama saya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-13 baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang
memberi kekuatan kepadaku. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Oleh karena itu selain kita memberikan kepada gereja, saya mau tantang saudara, berikan yang terbaik mulai ini kepada siapapun juga. Kepada anggota keluargamu berikan yang terbaik dan berikan lebih banyak. Kepada customermu berikan yang lebih baik dan lebih banyak. Saudara akan lihat hukum tabur menuai. Saudara yang memberi banyak akan menerima banyak. Saudara yang akan menuai benih, saudara akan menerima hasilnya. Amin. Hari ini orang tua, berikan waktu yang lebih buat anak-anakmu. Amin. Berikan waktu yang lebih. Ajak mereka, ayo. Kalau papa, mama dulu kalau 2 bulan sekali baru pergi bareng sama kamu. Ayo sekarang sebulan sekali. Kalau perlu sebulan 2 kali. Lihat apakah tidak sesuatu yang lebih akan kau terima. Kalau saudara yang pengen usaha pekerjaannya lebih maju dan lebih berkembang. Berikan waktu yang lebih. Di dalam pekerjaan saudara, berikan waktu yang lebih. Dan saya percaya ketika hukum ini kita lakukan, kita akan memberi dan kita akan menerima yang terbaik. Karena kita memberi yang terbaik, kita akan menerima yang terbaik. Kita akan terus menerima, kita tidak pernah kekurangan. Kita bahkan terus kelebihan. Bahkan sampai kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk pemain musik dan WL dapat maju ke depan. Mari saudara, saya akan tutup. Jadilah orang yang memberi terbaik di dalam hidupmu. Biarlah kita menjadi yang memberi yang terbaik karena kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Apabila sebentar kita akan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan gak minta kita untuk membalasnya, gak mungkin bisa. Tetapi Tuhan yang mau adalah kita menjadi pemberi-pemberi yang baik. Supaya kita dapat menerima yang terbaik di dalam hidup kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Dan mengubah hati kita. Dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah.